sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis makanan penurun asam urat. Sahabat sehat, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami asam urat. Dan kalau kita bertanya apa yang dirasakan, pasti jawabannya nyeri dan sangat mengganggu aktivitas. Bahkan penderita asam urat harus mengkonsumsi obat untuk menurunkan nyeri yang dirasakan dan menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh. Sahabat sehat, penyakit asam urat adalah peradangan sendi akibat kadar asam urat yang tinggi di dalam darah, atau dalam bahasa kedokterannya adalah hiperurisemia. Pada kondisi normal, asam urat di dalam darah dikeluarkan melalui urin, akan tetapi pada keadaan tertentu asam urat dapat menumpuk di dalam tubuh akibat tubuh menghasilkan asam urat dalam jumlah yang banyak atau mengalami gangguan di dalam membuang kelebihan asam urat. Kadar asam urat yang berlebihan di dalam darah akan menyebabkan pembentukan kristal di sendi. Kristal ini akan memicu peradangan sehingga penderita akan mengalami nyeri dan bengkak. Sahabat sehat, semua sendi berisiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terkena asam urat adalah tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari-jari kaki. Sahabat sehat, selain sendi, kristal asam urat juga dapat terbentuk di ginjal dan saluran kemih. Kondisi tersebut dapat mengganggu fungsi ginjal atau menyebabkan batu ginjal dan batu pada saluran kemih. Sahabat sehat, penyakit asam urat lebih mudah menyerang pada pria, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 30 tahun. Kadar asam urat yang wajar pada setiap orang bisa berbeda. Hal ini disebabkan karena usia, jenis kelamin, pola makan, dan kondisi kesehatan fisik pada masing-masing orang. Selalu konsultasikanlah dengan dokter mengenai cek asam urat yang tepat dan bagaimana hasil cek tersebut. Angka kisaran asam urat yang normal dalam darah baik pada wanita dewasa, pria dewasa maupun anak-anak berbeda, yaitu pada wanita dewasa 2,4 sampai 6 mg per desiliter, pada pria dewasa 3,1 sampai 7 mg per desiliter, sedangkan pada anak-anak 2,0 sampai 5,5 mg per desiliter. Selain melalui tes darah, mengecek kadar asam urat dapat juga dilakukan melalui pemeriksaan urin bila diperlukan. Ada beberapa gejala penyakit asam urat yang dapat dirasakan oleh seorang penderita asam urat, antara lain, sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu khususnya di malam hari, pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna merah pada kulit sendi. Sahabat sehat, meski gejala penyakit ini bisa mereda dengan sendirinya, harus tetap dilakukan pengobatan untuk mencegah risiko kambuh dan tingkat gejala yang semakin meningkat. Apabila kita menderita penyakit asam urat, maka selanjutnya yang perlu kita jaga adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena penyakit asam urat ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya makanan yang mengandung tinggi purin, karena zat ini dapat menghasilkan asam urat setelah diolah oleh organ hati. Beberapa makanan tersebut antara lain seperti jeroan hewan, hidangan laut, dan daging merah, serta makanan berlemak. Terlalu banyak mengkonsumsi minuman dengan gula yang tinggi dan minuman beralkohol. Menggunakan obat dengan jenis-jenis tertentu seperti obat-obat penghambat enzim dan obat-obat kemoterapi. Memiliki riwayat penyakit asam urat pada anggota keluarga. Sahabat sehat, apa makanan yang baik bagi mereka yang menderita asam urat? Makanan terbaik bagi mereka yang menderita asam urat adalah makanan dengan rendah purin atau yang bisa menjadi penurun asam urat secara alami.
Yang perlu dicatat adalah makanan ini bukan untuk mengobati asam urat, tetapi jika makanan ini dikonsumsi bersama dengan pola hidup yang sehat, maka mengurangi resiko Anda terkena asam urat dan mengurangi resiko terjadi kerusakan pada sendi. Sahabat sehat, jenis makanan apa saja yang baik bagi penderita asam urat? Yang pertama, sayur dengan tinggi antioksidan. Sayur tinggi antioksidan ini memang baik bagi semua orang, bukan hanya pada penderita dengan asam urat. Tetapi, ada sayuran yang perlu dibatasi untuk dikonsumsi bagi mereka penderita asam urat. Sayuran yang perlu dibatasi konsumsinya karena mengandung kadar purin yang sedang, yaitu seperti kembang kol, bayam, kangkung, jamur, dan juga asparagus. Sahabat sehat, di dalam memilih sayuran, kita juga harus berhati-hati dan harus dipahami mana yang boleh dan mana yang tidak. Jangan semua sayuran dimasak dan dimakan, akhirnya asam urat akan kambuh kembali. Sebagai gantinya, Anda bisa mengkonsumsi mentimun, brokoli, kentang. Ini sangat bagus untuk penderita asam urat. Dengan mengkonsumsi sayuran tinggi antioksidan, ini sangat baik untuk melawan radikal bebas, mencegah terjadinya peradangan. Antioksidan yang tinggi ini juga baik untuk membantu ginjal membuang purin yang berlebihan di dalam tubuh kita. Beberapa contoh sayuran yang tinggi antioksidan dan bisa menurunkan asam urat, contohnya paprika dan wortel. Yang kedua, buah tinggi vitamin C. Sahabat sehat, semua buah ini baik bagi tubuh manusia, tetapi untuk penderita asam urat, ada beberapa yang direkomendasikan untuk membantu menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh. Salah satu buah yang direkomendasikan adalah buah ceri. Buah ceri mengandung antosianin, yaitu pigmen berwarna merah ungu yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Adapun kandungan tersebut telah terbukti dapat menurunkan kadar asam urat, meredakan nyeri sendi, serta mengurangi resiko terjadinya serangan asam urat berulang. Selain ceri, buah lain yang baik untuk dikonsumsi dan diyakini dapat menurunkan asam urat yaitu lemon, termasuk jus lemon. Kandungan vitamin C dalam lemon dianggap dapat membantu meredakan nyeri serta mengurangi peradangan akibat asam urat yang tinggi. Selain lemon, penderita asam urat juga dapat mengkonsumsi makanan atau buah yang mengandung vitamin C lainnya seperti jeruk, nanas, jeruk bali, stroberi, dan pepaya. Sahabat sehat, kandungan vitamin C ini sangat efisien dan membantu kerja ginjal untuk membuang purin di dalam darah, dan ini sangat baik bagi penderita asam urat. Walaupun buah-buah ini sangat baik, tetapi jangan terlalu berlebihan. Makanlah dengan porsi yang sewajarnya dan jumlah yang sewajarnya. Sahabat sehat, pisang juga dapat dijadikan buah pilihan untuk dikonsumsi oleh penderita asam urat. Hal ini disebabkan karena pisang mengandung kalium yang tinggi yang dapat mencegah pembentukan kristal asam urat di dalam tubuh. Selain itu, bila kristal asam urat telah terbentuk, kalium dapat mencegah pengerasan kristal tersebut sehingga akan lebih mudah dikeluarkan oleh ginjal. Anda dapat mengkonsumsi 1 atau 2 buah pisang setiap hari untuk membantu menurunkan kadar asam urat. Yang ketiga, kacang-kacangan. Sahabat sehat, hampir sebagian orang menyukai kacang. Kacang-kacangan mengandung tinggi protein nabati. Protein nabati ini sangat baik untuk penderita asam urat daripada protein hewani. Jika Anda mengkonsumsi terlalu banyak protein hewani, ini malah akan memicu atau memiliki peluang asam urat di dalam tubuh menjadi tinggi dibandingkan jika Anda mengkonsumsi sumber makanan dari protein nabati. Kacang-kacangan adalah sumber protein nabati yang cukup mudah diperoleh.
Hampir semua jenis kacang-kacangan adalah sumber protein yang baik. Misalnya kacang kedelai, almond, kacang hijau, kacang tanah, atau kacang merah. Kacang-kacangan ini dapat dikonsumsi sebagai cemilan atau dapat dicampur untuk menu utama, misalnya sop kacang merah, es kacang hijau, susu kedelai, dan almond panggang. Di sini perlu kita pahami juga bahwa di dalam mengkonsumsi kacang-kacangan ini, porsinya jangan terlalu berlebihan, harus dalam porsi yang wajar. Yang keempat, biji-bijian. Biji-bijian ini adalah makanan yang kaya akan lemak tak jenuh, yang sangat baik bagi penderita asam urat. Biji-bijian utuh ini juga merupakan makanan yang tinggi antioksidan, baik untuk menurunkan kadar asam urat, dan tentunya makanan ini adalah makanan dengan rendah purin. Biji-bijian ini misalnya biji rami atau chia. Biji chia mengandung zat yang dapat melawan peradangan dan dapat mencegah serta menurunkan resiko terjadinya kekambuhan akibat asam urat. Yang kelima, susu rendah lemak. Sahabat sehat, susu rendah lemak ini bisa saja susu segar atau makanan dan minuman yang diolah dari produk olahan susu seperti keju, yogurt. Ini sangat bagus untuk penderita asam urat, tetapi pilihlah yang rendah lemak. Mengapa harus rendah lemak? Karena faktanya kalau Anda mengkonsumsi susu rendah lemak, ini bisa mengurangi kadar asam urat di dalam darah. Kemudian juga bisa menurunkan resiko terjadinya serangan asam urat. Hal ini dapat terjadi karena protein yang ada di dalam susu memperlancar pembuangan asam urat melalui urin. Tetap diingat bahwa susu yang disarankan adalah susu yang rendah lemak, bukan yang tinggi lemak. Yang keenam, gandum utuh. Gandum utuh adalah jenis karbohidrat yang bisa memenuhi kebutuhan energi karena mengandung banyak serat. Di dalam gandum utuh ini terdapat yang namanya karbohidrat kompleks, sehingga sangat bagus dan sangat baik disarankan untuk penderita asam urat. Jenis makanan ini dikenal dengan makanan penurun asam urat karena mengandung purin yang sangat rendah. Asupan karbohidrat kompleks ini bisa Anda dapatkan yang pertama dari nasi merah, roti gandum, pasta gandum, dan juga sereal gandum. Sahabat sehat, walaupun disarankan tetapi porsinya juga harus diperhatikan. Tidak boleh berlebihan, misalnya mengkonsumsi nasi merah 2 piring. Ini dapat beresiko menyebabkan Anda terkena diabetes mellitus. Sahabat sehat, walaupun Anda telah mengkonsumsi makanan-makanan yang telah saya sebutkan di atas, tetapi Anda harus tetap berkonsultasi dengan dokter apabila keluhan semakin berat. Jangan membeli dan mengkonsumsi obat sendiri karena bisa saja nyerinya berkurang, tetapi masalah utama yaitu tingginya kadar asam urat di dalam tubuh belum teratasi. Jaga selalu kesehatan Anda karena kesehatan mempengaruhi kualitas hidup Anda. Jaga pola makan, kebiasaan makan yang tadinya tidak sehat mulailah untuk merubah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sahabat sehat, sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster May. Dan seperti biasa, apabila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada saudara atau teman-teman Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye-bye.